Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, maka kami akan menjelaskan materi tentang Exchange Foreign Rate. Adapun anggota kelompok kami diantaranya Nabila Yolanda Dining Tias, Rizka Adesa Putri Siregar, Dahniar Letasari, Yuliana Permatasari, dan Suci Muksita. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung ke materi pembahasannya. Transaksi foreign exchange atau FX adalah suatu aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Pasar FX merupakan pasar paling besar dan liquid di dunia, dengan nilai transaksi dapat mencapai triliun dolar Amerika Serikat per harinya. Transaksi FX pasti memiliki unsur dua mata uang, satu mata uang yang akan dibeli dan satu mata uang lainnya yang akan dijual. Bila disatukan, keduanya bisa disebut sebagai currency pair. Contohnya, 1 dolar Australia dibeli dengan 60 yen Jepang, maka nilai tukar antara dolar Australia dan yen Jepang adalah 60 yen per dolar. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan permintaan atas foreign exchange: 1. Pembelian dengan cara impor. 2. Pendapatan dan transfer ke luar negeri atau misalnya pembayaran dividen kepada investor asing, pembayaran bunga kepada lender, pemberian bantuan atau hibah ke negara lain, dan lain-lain. 3. Pembelian aset luar negeri atau capital outflow. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atas foreign exchange adalah 1. Domestic GDP dan tingkat impor. 2. Harga domestik relatif terhadap harga luar negeri. 3. Interest rate differential. 4. Future value dari currency yang diharapkan atau expected future value. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atas foreign exchange adalah 1. Foreign GDP dan tingkat ekspor. 2. Harga domestik relatif terhadap harga luar negeri. 3. Interest rate differential. 4. Future value dari currency yang diharapkan atau expected future value. Exchange rate mempengaruhi kuantitas foreign exchange karena dua hal: 1. Export effect, 2. Expected profit effect. Exchange rate determination fixed exchange rate. Dalam sistem fixed exchange rate, Bank Sentral menetapkan nilai tukar dari domestic currency. Untuk melakukan ini, Bank Sentral melakukan intervensi pasar dengan membeli dan menjual falas untuk menghilangkan potensi kekurangan atau kelebihan falas yang dapat menyebabkan variasi dalam equilibrium exchange rate. Terkadang, Bank Sentral membantu intervensinya dengan cara memaksakan kendali atas falas yang disebut exchange control. Exchange control adalah regulasi yang didesain untuk membatasi pengaruh permintaan dan penawaran falas sehingga potensi variasi equilibrium exchange rate tidak terlalu besar. Potensi kekurangan falas apabila terjadi kenaikan permintaan falas, misalnya peningkatan impor, maka domestic currency mengalami depresiasi dan terjadi kenaikan nilai tukar. Dalam kondisi ini, Bank Sentral harus mempertahankan nilai tukar falas dengan cara menjual falas sebesar kenaikan permintaannya. Potensi kelebihan falas apabila terjadi kenaikan penawaran falas, misalnya peningkatan ekspor, maka domestic currency mengalami apresiasi dan terjadi penurunan nilai tukar. Dalam kondisi ini, Bank Sentral harus mempertahankan nilai tukar falas dengan cara membeli falas sebesar kenaikan penawarannya. Exchange rate determination, manage exchange rate. Sebagian besar Bank Sentral melakukan manage exchange rate, di mana intervensi pasar dilakukan secara periodik dengan membeli atau menjual falas untuk mempengaruhi equilibrium exchange rate, tetapi tidak menentukan nilai tukar tertentu terhadap domestic currency. Argumen pendukung intervensi: 1. Mengurangi ketidakstabilan dalam nilai tukar, mencegah atau mengurangi inflasi. 2. Meningkatkan daya saing untuk tujuan testing and smoothing atau mengetahui tren dan menghilangkan fluktuasi. Argumen penentang intervensi: sulit untuk menetapkan kapan dan berapa besar intervensi yang harus dilakukan oleh Bank Sentral. Sulit untuk menjalankan kebijakan moneter secara independen karena selalu ada keterkaitan dengan kebijakan lainnya atau moneter maupun fiskal. Purchasing power parity. Menurut Shapiro tahun 1996, purchasing power parity is the notion that the ratio between domestic and foreign price level should equal the equilibrium exchange rate between domestic and foreign currencies. Shapiro berusaha menjelaskan paritas daya beli merupakan persamaan yang menyatakan bahwa rasio antara tingkat harga domestik dan luar negeri
seharusnya sama dengan tingkat equilibrium nilai tukar mata uang domestik dan luar negeri. Pada dasarnya, teori paritas daya beli adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan. Jika suatu negara mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran, kurs keseimbangan adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor suatu negara. Jadi, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi atau kursnya melemah. Sekian presentasi kelompok kami, lebih dan kurang